Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga akan kita lanjutkan untuk pembacaan tilawatil Qur'anil Karim yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Abid Alisan. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Baiklah, semoga yang membaca maupun yang mendengar sama-sama mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan, dan sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kemah 2025 pada Saudara Muhammad Izzuddin Ramdhani, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat waktu, kesehatan, dan kesempatan hingga bisa berkumpul di acara yang insya Allah penuh manfaat ini. From Basic to Iconic, a Visual Mission of Dawah Vision merupakan tema yang kita angkat pada kemah kali ini. Teman-teman sekalian, dakwah di zaman sekarang sudah berkembang jauh dari bentuk tradisionalnya. Kalau dulu dakwah identik dengan ceramah di mimbar atau kajian tatap muka, hari ini dakwah bisa dilakukan lewat banyak cara. Salah satunya melalui desain visual. Media visual punya kekuatan besar untuk menarik perhatian, menyampaikan pesan, dan menanamkan nilai kebaikan dengan cara yang cepat, singkat, tapi tetap berkesan. Mari kita lihat di berbagai macam media sosial. Dalam hitungan detik, ratusan konten berseliweran di layar kita. Akan tetapi, hanya beberapa yang benar-benar bisa membuat kita berhenti untuk stop scroll dan memperhatikannya. Nah,
Disitulah pentingnya desain yang ikonik, bukan hanya enak untuk dipandang, tapi juga punya makna dan membawa pesan yang bernilai. Melalui tema kemah pada kali ini, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk berkembang dari yang basic, yaitu sekedar bisa mendesain atau bahkan belum bisa mendesain, menjadi suatu hal yang ikonik, yaitu mampu menghadirkan karya visual yang punya identitas, karakter, dan misi dakwah yang kuat. Karena dakwah lewat desain bukan sekedar soal estetika, tapi soal bagaimana pesan kebaikan bisa tersampaikan dengan cara yang kreatif dan menyentuh. Nah, kabar baiknya pada kemah kita kali ini, siapapun bisa mulai dari mana saja. Nggak harus punya skill tinggi atau alat yang mahal. Cukup dengan kemauan belajar, semangat eksplorasi, dan niat tulus untuk berdakwah. Sekarang banyak sekali bermacam platform yang memudahkan kita, mulai seperti Canva, Figma, sampai CapCut. Semuanya bisa dijadikan media untuk menuangkan ide-ide dakwah secara visual. Jadi, pada kesempatan kali ini, mari kita manfaatkan momen ini untuk belajar bersama, berbagi inspirasi, dan menumbuhkan semangat baru dalam berdakwah melalui desain. Karena dari hal yang sederhana bisa lahir karya yang luar biasa. Dari suatu hal yang basic bisa menjadi ikonik. Semoga acara kemah kita pada kali ini menjadi langkah awal untuk melahirkan generasi kreatif yang mampu membawa visi dakwah lewat visual yang berbeda. Baik, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Muhammad Ingin Rabbani selaku Ketua Pelaksana Kemah 2025 atas sambutannya. Baiklah, sambutan selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Ketua Umum LDK Syahid UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada Saudara Muhammad Rashid Ridho. Kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Boyson Azizan selaku pembicara pada hari ini. Ya, Pak Chauki Mubarak selaku Ketua LDKS BI beserta jajaran yang saya hormati juga selaku Ketua Pelaksana dari acara serta teman-teman panitia lainnya yang dibanggakan teman-teman peserta acara kemah pada malam hari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, iman dan ihsan, tentunya dalam utama menuntut ilmu ya di agenda kemah dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga telah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita sebagai umatnya kelak atas izin Allah di hari akhir nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman panitia yang telah memberikan kesempatan untuk mengisi sambutan pada malam hari ini. Dari yang juga alhamdulillah partisipan yang hadir di malam hari ini menjadi bukti nyata kalau semangat untuk belajar dan berkarya
dari kita itu di jalan kebaikan itu nggak pernah padam ya. Dan ini menjadi salah satu semangat teman-teman ya untuk senantiasa menempuh jalan kebaikan, terutama menuntut ilmu. Dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk teman-teman media. Dari bidang media, LDK Syahid, yang dimana di balik acara ini telah memberikan banyak kerja keras, waktu dan energi terbaik, dan tentunya alhamdulillah telah bersedia di acara kemah ini dari alumni LDK Syahid maupun dari PSSI, kemudian juga Bang Rodi Baskara Putra dan Kak Zahra Hibatul Azizi, yang mana nanti bisa teman-teman serap bersama. Banyak sekali ilmu tentang desain dari mereka yang bisa teman-teman bisa pelajari, terutama terkait dasar-dasarnya dalam desain. Jadi teman-teman di dunia perkuliahan ini tentunya dari eksplorasi ya, dari kita semua ajang untuk passion dan mengasah skill kita ya digital, tapi jadi suatu bahasa universal ya, grafis, video pendek, tentunya bisa kita cepat dan luas. Dan inilah jadi esensi dakwah di zaman saat ini. Dakwah yang kemudian relevan dan terus setelah ada tema hari ini hadir ya dari akan menjadi peran pertama dari yang belum tahu apa dan belum paham pilar-pilar dari yang bingung pilih warna dan huruf jadi jago merangkai komposisinya, hingga akhirnya kita nanti bisa membangun identitas visual yang kuat dan tentunya memiliki ikonik sendiri. Jadi ingin saya sampaikan, teman-teman enjoy mengikuti kemah pada malam hari ini hingga seterusnya. Ikuti sampai sesi terakhir, nanti berjalan biasanya. Nikmati setiap sesi yang ada dan tentunya jangan lupa untuk berdiskusi dan juga serap sebanyak mungkin. Anggap saja agenda yang teman-teman ikuti ini menjadi tentunya karena teman-teman di grupnya pun ada ya nomor-nomor temannya, bangun relasi karena pasti ada dari salah juga memang sudah jago desain tapi ingin belajar kembali tentang komunitas ada dan baru belajar gitu. Siapa dari banyak terakhir kolaborasi dan tentunya panjang mari sama-sama kita mulai petualangan kreatif kita ya teman-teman di acara kemah hari ini. Jadi saya ajak teman-teman semua yang selamat karya dan mari sama-sama jadi sebuah hal yang tentunya bagi dakwah
kalian melalui media kreatif yang insya Allah ilmunya akan kita serap pada malam hari ini. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saudara Muhammad Arsyid Ridho atas penyampaian sambutannya. Baiklah, dan tibalah kita pada acara malam hari ini, yaitu Kemah 2025 yang akan disampaikan oleh Bang Goiser. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri tersebut. Bang Goiser pernah menjabat sebagai Koor Media LDK Syahid 28 dan juga pernah menjadi Koor Siar Media LDKS Fakultas Syariah dan Hukum 2023 dan juga pernah menjadi Koor Media dan Informasi HMPS PMH 2024. Baiklah, langsung saja kita sapa dulu untuk materi kita pada malam hari ini. Bang Goisan Azizan, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ada suaranya nggak? Ada Bang. Bagaimana Bang kabar Alhamdulillah malam hari ini sehat. Bang? Sehat. Alhamdulillah Jadi, sehat. Gimana antum sendiri sehat nggak? Alhamdulillah sehat Bang. Mantap. Baiklah Bang, apakah sudah siap nih untuk nyampein materi kepada teman-teman nih? Siap nggak siap sih ini agak shock dikit nih ada 58 orang join. Wah iya sih, Gokil. malam hari ini emang agak rame sih dari sebelumnya. Soalnya ini acara umum ya. Langsung aja kali ya Bang untuk mempersingkat waktu kita. Kita serahkan kepada Boleh, boleh. Bang Doisan Asisan. Padanya kami persilahkan. Oke. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara aneh terdengar jelas, putus-putus atau gimana teman-teman? Jelas Bang, jelas. Jelas Bang, jelas Jelas Bang. Bang. Oh, Oke, semoga suaranya jelas ya sampai nanti. Oke. Eh, Jelas Bang. ini masih agak grogi dikit nih. Udah lama nih nggak ngisi. Oke. eh kita langsung aja ya ke materi pada malam hari ini, acara kemah. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita taruhnya sih agak tegang dikit nih. Kita santai ya, kita santai. Kalau misalnya memang nanti ada yang kurang paham dari apa yang Ane jelasin nanti, boleh nanti langsung entah tunjuk tangan pakai apa fitur reaction yang ada di Zoom atau nanti chat Zoom juga bisa. Oke. eh, oke, kita mulai. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, ya namanya kita ingin berbagi ilmu kita ya masa nggak kenal gitu sama teman apa yang memberikan gitu. Bukan memberikan sih, ini kita sharing ya. Aduh, bahasanya masih agak ini nih. Aduh. Jadi salam kenal teman-teman. Ane Muhammad Goisan Azizan ya. Mungkin tadi CV Ane udah dibacain sama moderator sendiri ya, Bang Bushro nih. Eh, Kurang lebih bisa dibaca dari apa yang di layar dan apa yang sudah didengarkan dari moderator. Mungkin langsung aja ya kita. Ini agak agak panjang dikit kadang apalagi waktunya agak mepet ya. Oke, pertama kita itu bakal ngebahas tentang prinsip desain. Jadi yang namanya desain mungkin semua orang bisa dalam mendesain gitu kan. Ini materi sebenarnya udah sering berulang-ulang tahun lalu juga di kemah, eh, materinya
kurang lebih mirip-mirip lah gitu. Dan di beberapa juga prinsip desain ini memang penting ya eh, dalam kita mempelajari desain grafis. Karena ya masa kita mendesain tapi kita sendiri pun nggak paham apa sih prinsipnya gitu kan. Dalam hukum lagi dalam berbagai pembelajaran pun pasti yang diajarkan pertama kali itu biasanya perkenalan dari materi tersebut, perkenalan dari apa yang akan dilakukan gitu nantinya. Nah, sama dengan desain gitu kan. Ini adalah ilmu yang cukup kompleks ya, karena ini masuk ke seni juga bisa, masuk ke komunikasi juga, dan banyak hal gitu kan. Nah, sebelum kita mendesain, yang tadi kita harus paham yang namanya prinsip-prinsip desain supaya gitu kan. Nah, ntar dulu. Nah, pertama kita ini dulu nih, bedah dulu nih, desain grafis itu apa sih gitu kan. Mungkin ada yang pengen lewat chat, oh ya, aktifin buka chat dulu. Oke. Eh siapa yang bisa apa tulis satu kata gitu kan tentang grafis gitu. Grafis tuh apa sih gitu kan? Mungkin boleh di chat gitu. Siapa yang clasking? Apa itu grafis clasking? Aduh, nih komunikasi visual. Oke, grafis. Grafisnya ya ini grafis. Kita ngomonginnya grafisnya aja. Bukan desain grafis secara satu kesatuan. Kita bedah dulu nih, grafis itu apa sih? Grafis plus grafik. Iya, oke, ilustrasi masuk. Bener. Komunikasi visual, ya, oke. Ada lagi. Gambar, betul, bisa. Apalagi satu lagi. Ilustrasi, elemen visual, karya. Oke, oke. Grafis, rasa, gaya visual. Oke. Paduan gambar, warna, layout, dan lain-lain. Bener. Oke. Nih, lumayan mendekati nih. Perasaan titik. Ini adalah kunci utama dari grafis gitu kan. Jadi grafis itu adalah titik-titik, terus shape, terus segala macam elemen-elemen visual yang ini yang aduh ya Allah. Iya, yang ini akan menjadi daya tarik eh, grafis itu intinya titik-titik atau shape atau bentuk yang lain yang akan kita desain. Desain itu sudah jelas gitu kan. Desain itu kita merancang sebuah titik-titik itu tadi, merancang sebuah elemen-elemen shape kotak, bulat, segitiga, segala macam. Itu shape. Itu menjadi suatu apa? Karya, bisa disebut karya gitu kan. Bisa disebut juga sebagai ini desain grafis itu gitu. Menjadi suatu visual yang menarik yang memiliki tujuan tertentu gitu. Itu desain grafis. Ada desain desain vis, desain desain audio, desain sound design, ada yang namanya sound design ya merancang audio gitu kan menjadi sesuatu yang enak didengar. Nah, ini namanya grafis itu ya tentu saja berkaitan erat dengan visual. Nah, namanya desain ya dirancang gitu kan untuk mencapai fungsi atau tujuan yang pengen eh, didapatkan gitu. Nah, terus apa sih fungsi dari desain grafis itu? Ada yang bisa fungsi kalian tuh ngedesain tuh buat apa sih gitu kan? Kalian tuh mendesain buat buat apa gitu? Kenapa harus didesain? Kenapa poster itu harus didesain? Kenapa eh makalah kalian tuh harus didesain gitu? Harus dikasih layoutnya, harus dikasih marginsnya, biar pesannya nyampe betul.
Jadi poin utama dari desain grafis tujuannya itu tentu saja biar rapih, betul. Iya betul sih, betul emang. Supaya pesannya itu nyampe, supaya supaya komunikasi. Jadi desain komunikasi visual kan kalau dalam apa ya pendidikannya biasanya dalam kuliah gitu misal. Itu biasanya disebutnya desain komunikasi visual karena bagaimana kita mendesain visual ini agar terkomunikasikan dengan baik. Percuma kalian mendesain bagus-bagus, kalian mendesain yang rame-rame gitu kan. Tapi ternyata komunikasinya nggak sampai gitu kan. Nah, tentu saja itu banyak hal penunjang yang akan membuat desain itu menjadi menarik, tapi tetap pesannya itu bisa sampai dengan baik. Duh, masih grogi nih. Oke, kita langsung aja. Sebelum kita masuk ke prinsip desain yang ada 6 itu, kita harus tahu dulu apa aja sih elemen yang ada dalam desain gitu. Ini kita kayaknya agak serius banget ya. Nih, sih agak grogi nih. Udah lama. Elemen desain. Elemen desain itu di sini sebenarnya nggak ada eh, belum apa Anda belum menemukan secara materi ya itu apa aja dan gimana. Cuman di sini Anda ngebagi ini menjadi 4. Ada objek, ada teks, ada warna, ada ruang. Nah, yang yang pertama itu objek. Objek ini sebenarnya kurang tahu ya bahasa yang pasnya apa. Cuman objek ini mungkin bisa disebut elemen, bisa disebut apapun itulah yang mengisi visual tersebut dari grafis-grafis yang ada gitu. Dan di sini ada aneh bagi jadi ada shape, vektor, bitmap, tekstur sama pattern. Ini yang bisa mengisi desain kalian gitu. Shape, shape itu ya grafis yang geometri deh kalau nggak salah namanya itu. Ini kita sharing aja ya. Kalau misalnya emang ada yang tahu bahasa yang lebih pasnya, boleh disampaikan gitu. Shape itu bentuk-bentuk sederhana yang dasar dari bentuk-bentuk semua hal gitu. Ada kotak, ada segitiga, ada bulat, dan berbagai macamnya. Mungkin ini bisa teman-teman temuin ya. Ini Canva, apa shape yang ada di Canva, elemennya. Mungkin bisa teman-teman lihat ada bentuk di sini ada bentuk. Nah, di sini ada bentuk dasar nih. Bentuk dasar itu kan ada kotak, ada bulat, ada segitiga dan segala macamnya. Ini bisa dipakai untuk mengisi desain-desain kalian. Nah, tapi eh ya, ada titik-titik dan berbagai macam. Ada garis, ada titik-titik, ada bentuk-bentuk lainnya. Nah, itu adalah shape yang biasanya itu kalau desain, coba kita cari di Pinterest, itu kalau nggak salah geometri design. Nah, nah di sini desainnya memainkan grafis yang apa ya, grafis-grafis standar gitu kan. Tapi dipadukan dengan prinsip desain yang ada, terus dengan berbagai eh, pengetahuan yang ada itu dijadiin satu gitu kan. Jadi tetap menghasilkan visual yang baik. Pokoknya itu banyak dah. Nah, kalau vektor intinya itu ya, itu shape ya. Aduh. Kalau vektor itu dalam desain tuh ada elemen vektor namanya. Vektor itu biasanya kalau di sini nih, aduh, taruh buat tab baru dulu. Nah, kalau di vektor, vektor itu ya elemen-elemen yang bisa kalian edit-edit di sini nih, shape-shape ini nih. Itu yang namanya vektor nih, yang bisa kalian tarik-tarik. Ini kalau di aplikasi, ini aplikasi yang aneh pakai ini Affinity Design ya, bukan Illustrator.
Tapi kita coba ke Canva. Kalau Canva itu dia nggak fleksibel itu, nggak yang bisa diubah-ubah banget. Misal segitiga, ada sih bisa diginin. Nah, yang ini nih, ini shape. Nah, vektor biasanya kalau nyari elemen di biasanya kalau ini free pick elemen pengen nambahin eh tenda misal kemah nih. Nah, di sini desain yang bukan aset-aset kayak gini, ya aset namanya lah. Aset-aset kayak gini, ini vektor. B-nya tuh vektor. B dari dasar elemen ini tuh vektor. Jadi teman-teman nanti ubah warna garis ininya, warnanya hijau pengen dirubah jadi warna apa, itu bisa. Itu namanya vektor. Nah, ada juga bitmap ini biasanya elemen atau asetnya ini kita ambil dari gambar, dari yang ada di dunia nyata gitu. Misal eh, foto produk lah gitu kan. Produknya difoto. Kemudian dia bakal kita potong nanti kita potong apa produknya tersebut, kita masukin ke desain. Nah, itu objek bitmap gitu. Yang kalau mau dirubah itu nggak sefleksibel itu. Jadi kalian harus kayak misal nih, ini bitmap nih. Aduh, nggak bisa ditunjuk ya. Ini bitmap nih, ini tenda ini bitmap. Sedangkan yang ini vektor. Nah, ini punya ciri khasnya kalau dilihat inilah grad itu bukan flat, ada aduh banyak. Nih, ini kan yang garis yang begini yang solid color gitu kan. Nah, itu bit apa yang ini itu apa bitmap. Terus misal orang kan misal kalian mau masukin harus cari poster dulu di Instagram. Kita cari poster LDK LDK FDI kita masuk aja ya. Nih, misal di poster ini. Nah, ini semua elemennya vektor gitu kan. Ada bitmap nggak di sini? Coba mungkin ada yang mau jawab di chat. Di situ apakah ada bitmap di desain ini nih, desain kemah. Bitmapnya kalau emang ada yang mana? Mungkin, bentar, minum dulu. Yang mana bitmapnya? Oke, ini oke. Bitmap itu gambar ya. Ini gambarnya itu orang ini. Nah, orang-orang ini karakter pemateri ini itu aset desain juga. Makanya kita minta dulu kalau misalnya ada event, ada apa, itu mana fotonya. Nah, kita minta aset di situ. Minta aset foto dari materi supaya kita masukin ke desain karena ini menjadi eh, elemen yang bakal ditampilkan di desain. Nah, ini bitmap. Yang ini vektor nih semua nih kelihatan karena dia bentuk ciri khasnya shadow-shadownya ini. Terus kalau misalnya di sini kan shadownya kan patah nih. Nah, ini bitmap pokoknya ciri khasnya gitu. Ini vektor nih yang kayu. Nah, itu bitmap. Nah, tekstur itu bisa kalian tambahin buat background biasanya. Background eh kertas, misal kalian pengen nambahin background kertas ke dalam desain kalian, kalian mau nambahin kesan, kayaknya kurang rame nih backgroundnya. Tapi kalau ditambahin elemen kayak vektor atau shape, nanti takutnya terlalu ramai. Nah, kalian bisa, teman-teman bisa gunain tekstur atau pattern. Tekstur ini yang apa tekstur itu ya tekstur gitu. Dasar dari suatu benda-benda yang ada di dunia nyata gitu yang difoto kemudian dimasukin
betul. Apa yang dimasukin ke dalam desain gitu. Kalau pattern ini vektor yang berulang gitu. Pattern. Ya, pattern mungkin udah banyak yang tahu ya, bahasa pattern adalah pengulangan gitu misal. Nah, ini bisa teman-teman lihat di backgroundnya di sini mereka menggunakan tenda, 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 tenda yang diulang. Nah, ini vektor eh, yang dibuat jadi pattern. Nah, gitu. Jadi, pattern ini bisa mengisi ruang kosong dalam desain kalian, tapi enggak membuat keramaian gitu. Tipis-tipis gitu, tipis-tipis aja gitu pakainya. Jangan yang keras banget. Misal nih, biasanya tuh garis-garis nih, pada pakai garis-garis grid kotak-kotak tuh, terus warna hitam pekat, opasitasnya, transparansinya gede. Nah, itu nanti ganggu visualisasi dari teks-teks yang pengen, pesan-pesan yang pengen kalian sampaikan gitu. Itu. Karena ya balik lagi kan, fungsi kita ngedesain kan buat mendapatkan eh, komunikasi yang baik dalam visual. Jadi orang lihat poster itu enak dibacanya, jadi enggak pusing lah gitu bacanya. Nah, itu tadi ya, pattern-pattern ini gunain buat mengisi ruang-ruang kosong di desain gitu. Misal background atau yang lainnya nanti kita bedah aja. Nah, kemudian ada font, ada teks. Nah, ini kayaknya nanti ada di pemateri kedua ya, Bang Rodi. Ini singkat aja ya. Ada typeface, ada font. Sebenarnya eh, ternyata gitu kan, typeface apa sering kita sebut ini font gitu kan. Padahal ini sebenarnya typeface. Typeface itu ya Montserrat. Mungkin teman-teman yang pernah ngedesain Montserrat, Arial, Times New Roman. Nah, itu namanya typeface gitu. eh Keluarga dari fontnya itu beda gitu. Nah, typeface itu ada beberapa jenis. Ada yang sans serif, ada serif, ada dekoratif, ada script. Eh aneh kasih yang ciri-cirinya aja. Kalau sans serif itu teks-teks yang apa namanya? Yang standar-standar aja lah gitu. Yang ya udah teks ini enak dibaca gitu. Kalau serif ini enak dibaca. Ciri-cirinya itu ada ini nih, ada tangkai-tangkai ini. Nah, ini font-font serif kayak kalian menggunakan Times New Roman gitu misalnya. Ya. Kita buka teks dulu. Nih, misal di sini. Nah, Lato, ini kan Lato, ini sans serif. Terus ini Libre nih. Nah, ini kan ada tangkainya nih. Itu berarti serif gitu. Terus ini Lucida. Nah, ini kan nggak ada tangkai-tangkainya. Oh, ini sans serif. Nah, ini yang paling dasar dulu. Ada dua ini yang paling sering muncul lah mungkin ya. Di makalah mungkin muncul gitu kan. Di Times New Roman atau Arial gitu. Times New Roman yang ada tangkai-tangkainya. Kalau sans serif ya yang nggak ada tangkainya gitu. Nah, sans serif ini enaknya karena dia simple, modern, minimalis. Ya ini mungkin besok ya di pemateri selanjutnya. Nah, kemudian ada font. Font ini apa ya? Dari keluarga typeface ini memiliki berbagai macam ukurannya gitu. Misal di black nih. Ini kan fontnya Lato, black. Nah, ini ada yang miring, ada yang tipis, 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 tipis gitu kan. Nah, ini ada fungsinya. Kenapa sih harus ada yang tebel, ada yang tipis, 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 ada yang miring. Kenapa gitu kan? Nah, itu ada tujuannya. Kenapa? Apa? Kapan kita gunainnya? Kenapa harus pakai yang tebel? Kenapa harus pakai yang tipis gitu? Nah, itu typeface ya. Itu typeface dan font. Nah, misal di sini ada kotak yang ini anggaplah poster gitu, kotak segini. Aplikasi apa itu, Bang? Aplikasi Affinity Designer yang menjadi kompetitornya Adobe Illustrator. Adobe Illustrator, Adobe Family lah. Ya ini kompetitornya karena bayar sekali seumur hidup. Jadi daripada lihat lisensi Adobe yang tiap tahun ya, tiap bulan, jadi mending beli ini sekali seumur hidup. Nah, tapi ya fiturnya otomatis beda.
Nah, ini ada suatu tips gitu kan. Nah, gunain font itu atau typeface itu jangan ini typeface-nya lucu. Biasanya cewek nih, typeface-nya lucu, pengen pakai ini ah. Tapi nggak sesuai gitu sama style desain style desain yang pengen kalian eh, gunain gitu. Kalian pakai teks yang meliuk-liuk tapi buat desain formal misal. Nah, itu gak cocok gitu. Nanti nggak jadi formal dong gitu. Nah, itu typeface itu perannya di sana. Kemudian gunain typeface ya typeface jenis font ini tadi. Ya kita nyebutnya font aja dah biar gampang. Gunain font itu idealnya tuh dua atau tiga lah. Jangan di sini fontnya ini, terus tiba-tiba di sini Times New Roman, tiba-tiba di sebelah sini ada apa eh, bangers, terus tiba-tiba ada font lain yang segala macam gitu. Nah itu jangan nanti mensulitkan. Jadi ada yang namanya objective design. eh Apa ya, tujuan, bukan tujuan apa ya bahasanya. Pokoknya kita itu ingin mencapai itu, yaitu caranya itu pakai prinsip desain ini sama ya pakai prinsip desain itu cara dapetin objektif desain gitu. Objektif apa ya, objektif itu tujuan utamanya lah gitu. Ya, itu dah pokoknya. Jadi ada terus pakai satu typeface. Kalau ini ya, kalau simpelnya gunain satu typeface, satu font itu buat headline yang biasanya itu ambil yang tebel-tebel. Kalau di LDK ya, biasanya gunainnya gitu, pakai yang tebel-tebel. Yang satu lagi typeface buat isi. Biasanya typeface isi itu ambil yang sans serif, jangan yang meliuk-liuk, jangan yang serif gitu kan. Takutnya nanti sulit membaca, sulit dibaca karena biasanya itu ukurannya bakal kecil, sedangkan banyak liuk-liukannya bikin bingung nanti. Nah terus ya kalau misalnya mau tiga ya gitu, eh, satu typeface buat headline, terus buat isi satu, buat pemanisnya satu gitu kan, buat ya itu buat ambil 10% gitu dari typeface yang ada. Nah, itu nanti dijelasin selanjutnya. Nah, color color atau warna ini mungkin besok bakal lebih jelas ya. Color atau warna itu basicnya dari ini nih, dari color wheel, dari roda warna ini. Nah, ini bisa dibaca ini cara pengambilan warnanya gimana. Nah, besok kalian minta diajarin. Nah, tapi tips dari sini itu gunain warna itu jangan yang warna gelap nih di background nih. Nih kita ambil dari sini. Backgroundnya merah nih. Ambil warna yang terang karena ini masuknya udah agak gelap nih di sini nih bisa dilihat nih. Kelihatan guys ini nih. Nah, nih, ini kan agak gelap nih, merah gitu, gelap. Nah, di atasnya eh pakai warna yang terang gitu. Jangan pakai warna yang gelap juga. Otomatis ini nggak kelihatan nantinya. Jadinya komunikasinya kurang baik. Ya, cara gampangnya pakai aja dua atau tiga warna biar gampang warnanya. Nah, terus diterang di atas gelap. Nah, jadi ya kalau misalnya emang apa kalau terang di atas gelap tuh yang ini ya, yang apa yang ini nih. Nah, ini terang di atas gelap. Ini terang, belakangnya harus gelap gitu. Warna-warna yang kayak gitu jangan dikasih warna ini juga, warna ini, terus warna warna ke sini-sini jangan karena ini bakal ngerusak kontras dari desainnya. Jadinya susah dibaca, komunikasinya susah didapat. Nah, terus kalau misalnya kebalikannya ininya misal putih gitu kan. Nah, di sininya pakai warna yang gelap gitu. Warna merah tadi, ini jangan putih deh. Kuning jangan. Misal warna-warna ya putih-putih dah, putih-putih sini nih misal. Nah, ya sini nih. Nah, ini jangan gunain warna yang terang juga. Jadi di atasnya, elemen yang ada di atasnya kan kalau layer dalam desain itu ada layer nih. Pakai yang di atas layer ini ya pakai yang gelap gitu karena belakangnya terang. Dah itu. Terus hitam dan putih bukanlah warna, jadi kalian bisa ngambil misal di sini ada tiga, kalian mau tambahin warna putih atau warna hitam itu boleh.
Nah, terus gunain 2 atau 3 warna saya ini buat gampang, gunain palet warna yang ada di Color Hunt biasanya atau ya Adobe Adobe Color ada juga biasanya. Nah, terus ada di sini space satu ruang. Nah, space satu ruang ini juga penting ya, teman-teman. Karena ini yang membuat desain kita itu lebih enak dipandang karena nggak penuh. Kalau desain terlalu penuh itu nggak enak nanti. Ya, pusing lah bacanya karena sampai ke pinggir-pinggir, makanya ada margins di sini. Nah, terus kalau misalnya bikin teks ada backgroundnya belakangnya, kasih margins juga di sininya gitu kan. Nah, itu ya udahlah itu nanti. Nah, oke, kita langsung masuk ke prinsip desain. Nah, prinsip desain ini ada 6 ya yang diminta sama apa sama teman-teman di FDI itu ada 6. Ada kontras, hierarki, alignment, balance, repetition, proximity. Nah, yang pertama itu ada kontras. Nah, ini tadi terang di atas gelap, gelap di atas terang tadi ini maksudnya gitu kan. Untuk mencapai prinsip kontras gitu. Kontras itu ya beda sehingga dapat terlihat jelas. Nih, gunain warna ini kan putih, ini hitam, di atasnya terang gitu. Misal ini ya apa merah marun, yang gelap dongker. Nah, ini kan aman tuh pasti tuh. Kalau putih pasti aman. Nah, cuman kalau pakai warna nanti itu ada konsep dari color wheel tadi. Jadi ada warna yang cool sama ada warna yang warm. Warna warm mana tadi yang ini? Nah, warna warm itu warna yang dari sini deh kalau nggak salah nih. Setengah ini. Ini adalah warna warm. Nah, jangan begini deh. Nih, ini sampai sini. Ini adalah warna yang warm gitu. Ini yang warm, ini yang cool, yang dingin. Nah, ini kalian bisa ambil langsung garis sejajar. Ini bakal menciptakan kontras. Tapi tetap ada teori lagi di warna. Banyak, agak kompleks gitu kan. Nah, itu kontras. Nah, terus ja, oh ya, kontras itu bisa dari banyak hal ya. Bisa dengan tebelnya font tadi yang di apa? Kenapa font itu punya banyak apa keluarganya nih, ada yang black ada yang ini. Nah, ini untuk menciptakan kontras gitu kan. Jadi pakai yang black. Nah, ini untuk supaya tebel jadi kontras itu langsung kebaca sama orang gitu. Jelas gini. Oh, yang ini nih tulisannya. Kalau misalnya ininya kecil kelihatan sih, cuman kalau dilihat dari jauh semakin jauh itu kontrasnya bakal hilang gitu. Itu kontras. Jadi jangan gunain warna yang nabrak-nabrak lah pokoknya. Kemudian ada hierarki. Hierarki ini kalau dalam poster, nah poster. Nih, hierarki itu merangkai elemen desain sesuai urutan kepentingan. Jadi teman-teman kalau misalnya baca koran ya pasti judulnya itu gede, terus isinya itu kecil gitu di sini nih, kecil nih. Karena supaya yang penting orang tuh ngehook orang isinya tuh ini gitu. Nah, di sini judulnya. Nah, hierarki ini bisa dari font, bisa dari kapital nih. Ini kan kapital semua nih, biasanya di headline pakai kayak gitu. Terus warna yang kontras tadi itu bisa mendapatkan apa bisa mencapai hierarki juga. Ukuran elemen juga. Jadi kalau misalnya ininya kecil juga nanti orang bingung gitu. Ini mau yang dibaca mau yang mana dulu sih gitu kan. Misalnya ini putih juga gitu. Terus teksnya sama. Ini nanti orang bingung bacanya. Nah, kayak gini baca ini. Tapi kalau ini di atas ya aman lah ya. Cuman nanti kita cari yang kompleks ya. Apa contohnya? Nah, pertama otomatis kita tentu dulu vokal pointnya. Itu otomatis kita ngejual apa? Kita pengen ngejual di desain ini di poster ini itu apanya sih? Pengen jual temanya kah? Pengen jual pematerinya kah? Pengen jual headline nama acaranya kah? Itu eh makanya kita harus tentuin dulu. Nah, itu yang digedein. Nah, itu menciptakan hierarki. Mana sih yang bakal dilihat sama orang gitu kan? Yang pertama kali itu kalian baca ini, kemudian baca ini, baru baca ini.
baca ini koran Kompas itu kan pasti paling dijual gitu kan. Kemudian ininya, terus baru ini ya ini gambar, ini isinya gitu kan. Oh, baca ini sama ini di sini gitu. Jadi orang kalau mau baca ini ya baca sininya kemudian. Kalau misalnya dia langsung tertarik ke yang bawah sini ya udah gitu. Makanya itu isinya apa fungsinya hierarki ngebuat apa pengen baca yang mana sih gitu kan. Kalau enggak nanti bikin bingung apalagi fontnya yang kayak gini-gini gitu. Nanti bingung gitu bacanya, komunikasinya kurang sampai. Nah, kemudian ada alignment. Alignment ini saja kesejajaran. Nah, di sini misal ada kemah gitu kan, desain gratis gitu. Nah, di sini rata kiri karena emang ditaruh di kiri juga dalam desainnya gitu. Nah, ini alignment dan rapih gitu kan. Gunain di Canva deh. Ini di Canva, misal teman-teman lagi nih Ctrl C, Ctrl V gitu kan, copy. Terus eh, ini kan ada, nah ini Smart Ruler nih membantu banget gitu kan. Nah ini kan udah rata nih. Tapi kan kadang ada yang kayak gini. Kalau desainnya udah kompleks gitu kan, kayak gini ya tinggal kalian blok. Tek. Habis itu pencet di sini, posisi di posisi. Nah ini tinggal pencet tengah sini, tek. Salah, tengah yang ini, tek. Nah jadi rapi gitu kan. Atau pengen rata kiri, taruh kiri semua gitu. Nanti dia dalam poster. Ini dalam poster. Kita cari poster. Nah, eh, nah di sini ini mereka menggunakan alignment poster ya secara umumnya keterbacaannya itu dari rata tengah gitu. Nah, rata tengah, tek, tek. Nah, itu rata tengah. Ya, tapi kalau yang di sini sininya ini nggak apa-apa rata kiri, nggak apa-apa. Ininya rata tengah nggak apa-apa karena ini udah apa ya bahasanya ya, udah beda lah dalam penggunaannya. Cuman secara umumnya tengahnya gini. Nah, ini rata tengah nih. Kemudian kita cara ini rata kiri nih. Elemennya ditaruh di kiri nih, teks-teksnya gitu. Ini rata kiri. Itu ini rata kiri nih. Nah, itu alignment dalam penggunaan posternya. Ini kan tengah nih, jelas nih tengah. Dan ini pun shape yang ini kan ditaruh tengah gitu. Nah, itu nih, ini kan tengah nih, tengah. Nah, yang ini itu rata kiri. Ini rata kiri nih, rata kiri nih. Posternya itu main rata kiri gitu kan. Nih, poster yang main rata kiri itu kayak gini. Rata kiri. Rata kanan ada apa enggak gitu. Ada aja. Cuman biasanya rata kanan tuh aneh jarang pakai rata kanan ya. Karena kalau rata kanan itu agak sulit dibaca kadang. Karena cara baca orang itu biasanya itu F, ngebentuk F gitu. Jadi dari atas set 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 gitu. Kalau misalnya tiba-tiba di sini bacanya gini gini gini, bingung kadang. Tapi ada aja yang pakai rata kanan gitu. Nah, kalau ini rata tengah atau rata kanan? Rata kan, ini rata tengah ya. Lihat dari sininya ini kan tengah nih. Nah, itu rata tengah kanan segala macam. Nah, terus itu fungsinya ya supaya rapi. Ini prinsip jangan sampai ini berantakan gitu. Ya gimana ya? Kita udah ngedesain tapi ada yang kurang tengah, ada yang itu kan kurang tengah gitu kan. Ini kurang tengah tuh. Nah, itu ini misal gini. Ini kan nggak lurus nih. Jadinya kurang bagus. Nah, itu fungsinya alignment membantu kita untuk meratakan desain-desain itulah dalam per elemennya. Nah, terus ada selanjutnya nih balance.
Terus sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Kok ditanyakan? Oke, dari sini ada yang mau nanya dulu nggak? Baiklah teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Sampai sini dulu, sampai sini dulu. Ini agak panjang nih. Enaknya sih itu tadi ya, apa kita ngejelasin, enaknya ngejelasin dulu semua, baru kita cari apa ngebedah desain-desain yang udah pernah, yang udah ada gitu kan. Mana alignmentnya, apa yang kurang, apa segala macam, atau mau nanya dulu nih, nanya dulu dah. Ini dari 3 ya. Ya dari 3 ini ada yang mau nanya dulu nggak? Udah setengah nih. Dari nasi merah. Ada. Lama lagi udah garing gue di kampus sih. Izin nomor 8. Gimana? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya supaya ingat waktu. Kemudian Mungkin ada balance ya. lanjutkan Nah, ini aja dulu, balance nih. Bang. Oke, siap. Nih ada balance. Balance itu untuk mengatur keseimbangan komposisi dalam sebuah desain agar tetap proporsional. Nah, dalam desain jangan gunain elemen yang kadang timbang sebelah gitu. Yang gini lah konsep sederhananya gitu kan. Balance itu nggak mesti harus elemennya sama, nggak mesti yang eh, bentuknya sama. Itu nggak mesti gitu karena balance ini bisa membuat apa aduh karena elemennya ini yang penting ngisi nggak mesti sama persis kayak di sebelah sini ini kan kotak terus di sininya bulat-bulat walaupun di sini ada yang putih juga nih masih ada sis bolong-bolong tapi ini tetap proporsional gitu karena ya itu dia seimbang kecuali kalau misalnya misal gini gitu kan. Nah ini kan ini dihapus dia. Ini kan jadinya timbang apa beratnya tuh jadi ke kiri gitu. Karena objeknya dominan ke kiri. Ini kita belum implementasi ke desain nih. Itu ilustrasinya. Nah ini juga nih keseimbangan nih. Ini kan kirinya kotak warnanya kayak gini, sebelahnya juga gini gitu kan. Ah, balance itu ada yang simetris, ada yang asimetris. Ah, ini biasanya ada nih desainer yang sebelah kanan kirinya harus sama gitu kan. Nah, ini desain kemah nih misalnya lihat di bagian ini di sini nih, ada sini. Ini. Nah, nih. Ini sama ini kan sama nih. Tinggal di flip. Nah, itu simetris nih. Jadi supaya ngisi kalau misalnya di sebelah ya sebelah sininya dah ini dikosongin jadi terkesan terlalu kosong sebelah sininya nanti. Jadinya ya nggak seimbang, nggak mencapai ke seimbangan itu. Nah, selanjutnya ada repetition. Repetition ini pengulangan dalam menggunakan elemen desain. Misal kalian ngedesain gunain objek bulat gitu. Nah, itu mainin aja bulat-bulatnya. Cuman divariasikan gimana mencapai eh dia tetap apa namanya tetap enak dilihat tetap balance ya itu apa itu emang perlu tes desainnya sih apa kita bedah nanti ya terus ini juga nih kan repetition pengulangan dalam desain ini mirip pattern sih sebenarnya tapi nanti ini ya nah terus proximity ntar dulu, repetition dulu deh pengulangan dalam desain. Nah, ini juga sama nih, ini nih. Ini pengulangan desain, pengulangan repetition ini di sini nih. Menggunakan mana sih ini? Nah, ini nih. Nih, gunain daun, sebelah sini juga daun. Pokoknya mereka ini saling apa punya keterikatan lah. Repetition itu mengulang gunain daun yang sama gitu taruh sini juga supaya balance gitu. Nah, terus ada satu lagi proximity. Ini biasanya di poster.
itu proximity ini ini pengelompokan pengelompokan elemen karena dia tuh memiliki hubungan yang mirip lah gitu. Misal di bagian sini, ini ilustrasi sederhana ya. Ada ada namanya nih. Ini ilustrasi dari apa kartu kartu apa ya namanya ya? Kartu nama gitu. Jadi di sini nama, di bawahnya title-nya. Karena orang kan kalau mau nyari desain nih, kartu nama nih, dia siapa sih gitu kan? Tinggal lihat sebelah kiri atas gitu. Itu udah dikelompokin nih. Ini kan dikasih. Ini anggapannya nih. Ini bagian namanya sama siapa sih dia gitu kan. Nah, terus kontaknya mana deh? Nah, ini nih dikelompokin di bagian wejangan tiba-tiba kontaknya ditaruh di sini satu, terus satu sini. Nanti orang bingung gitu. Itu proximity. Nah, terus di sini elemennya atau gambar atau logo bisa juga taruh sini gitu kan. Nah, pokoknya prinsip dari proximity ini ya supaya mempermudah orang tadi dapat informasi yang pengen dia dapat gitu. Daftarnya di mana sih gitu kan? Di bawah misal. Tempatnya di mana sih? Biasanya tempat, waktu, sama lokasi dijadiin satu gitu, satu tempat. Nah, itu namanya proximity. Nah, oke. Ntar. Dari 6 ini ada yang pengen ditanya dulu nggak? Kayaknya Anda yakin masih banyak yang bingung ya. Cuman ya boleh tanya dah kalau misalnya ada. Sebelum kita mulai ngebedah poster-poster. Bang, izin bertanya, Bang. Iya boleh boleh boleh. Izin Siapa ini siapa ini? izin bertanya mengenai untuk warna itu, Bang. Gimana? Kan ada yang warna tuh kan. Misalkan warnanya Ini beda. Nah, ya. Bagaimana kita menyocokkan warna itu? Apakah harus warnanya itu misalkan hijau, hijau itu hijau semua atau ada batasan warna tersebut? Misalkan harus 3 warna, nggak boleh lebih dari 3 warna gitu, Bang. Atau gimana, Bang? Bagusnya. Makasih, Bang. oh berarti oke. Ini berarti gimana cara gunain warna dalam desain kita supaya enak gitu ya? Ya, biar enak gitu dilihatnya. Kadang ada aja yang warnanya Oke. abstrak gitu. Oke. Nah, itu nih misal di sini di desain poster yang ini nih. Nah, di sini mereka gunain 2 warna gitu kan. Putih sama merah sama kuning. Nah, ini makanya tadi Anda bilang biar besok yang ngejelasin banyak gitu. Apa karena besok materinya color sama tipografi sama apa gitu. Nah, ada yang namanya di desain itu teori warna. Itu nih teori dasar. Nah, ini nih. Bentar, bentar. Ini dia cari gambar. Nah, jadi warna itu ada gimana sih? Bentar. Nah, ini teorinya teori warna nih. Ada yang namanya warna primary. Primary udah otomatis kalau yang namanya di desain digital itu ada RGB. Kalau mau dicetak pakai CMYK. Kan kenapa CMYK? Coba teman-teman lihat di printer teman-teman kalau ada gitu kan atau searching gitu kan. Itu pasti di tinta printernya itu CMYK. Nah, itu warna yang buat dicetak. Nah, ini RGB. RGB ini basicnya nih kan biru, merah sama kuning. Putih di mana, Bang? Hitam di mana, Bang? Putih itu ya nggak ada warna gitu. Kalau hitam, semua warna ada. Kuningnya ada, birunya ada, merahnya ada, sampai jadi warna hitam. Nah, eh, cara nentuinnya, eh, ini ngapa jadi logo Israel?
Bukan yang ini. Teori warna desain. Nah ini, teman-teman bisa lihat color theory. Bukan. Tadi nih. Nih. Di sini aja dah. Nih, ini warna nih. Ini bulat ya. Sama nih kan. Ini biru, ini merah, ini hijau. Antara perpaduan hijau sama biru, ini udah paham lah ya anggapannya. Nah, biru teman-teman gunain warna apa garis yang sejajar. Biru sama kuning itu udah insya Allah aman lah buat dipakai karena eh, dia sejajar. Itu namanya apa ya namanya lupa lagi. Nah ini nih complementary, warna komplementerinya. Misal teman-teman tentuin dulu mau pakai background warna apa nih, warna merah, komplementarinya warna hijau. Misal komplementari itu pokoknya warna yang kalian ambil, ini teori kalau mau nyari warnanya ya. Ini warna merah nih. Nah, di atasnya kita bisa gunain warna hijau. Dia bakal ada kontras di sini gitu kan. Karena teori warna tuh ada komplementari ini tadi, ada analogus, triadik. Nah, ini bisa teman-teman tanya nih di besok nih, biar lebih panjangnya nih. Ada biru ke ungu, biru ke oranye. Nah, ini tadi ada warna cool, ada warna warm. Terus bisa juga gunain warna yang berdekatan. Nah, paling gampangnya, ini teori warna panjang nih. Itu kalian cari aja di color hunt. Nah, color hunt, cari nih kalian pengen kayak warna yang mana. Misal, pilih teman-teman mau yang warna yang mana. Tadi yang nanya deh, mau coba warna yang mana buat diaplikasiin ke desain. Warna yang ini bang, yang coklat bang. Yang coklat, yang mana nih? Ini atau Yang yang ini ini? bang, pojok. Ya itu bang. Oke, ini ya. Nah, jangan diambil semua. Kita ambil tadi cara gampangnya ambil dua warna atau tiga warna. Paling enaknya ya dua warna gitu kan. Kalau satu warna itu bisa apa enggak? Bisa. Namanya analogus atau monokrom lah, warna monokrom. Itu tinggal dimainin yang namanya shade. Shade-nya ya kalau nggak salah. Jadi terang gelapnya tinggal dimainin. Nih misal kita pakai ada konsep namanya 30 60 30 sama 10. Nih, kita copy. Nih, ini background. Backgroundnya mau warna yang apa? Ini nggak tahu nih ya, ini berhasil apa enggak. Backgroundnya mau warna yang mana? Yang tengah bang, yang kedua bang. Yang ini. Oke, kita Ya, coba. Ini backgroundnya nih. Nih, ini. Ini warnanya. Nah, kita ambil ini kan ini terang gelap ya jatuhnya. Nah, teman-teman pakai warna gelapnya gitu di sini. Nah, ini bakal tetap kelihatan. Nah, ini monokrom ya warnanya. Karena satu ton warna kayaknya. Nah, terus oranye bisa teman-teman jadiin aksen warna. Itu. Taruh nih, kita cari di poster deh. Udah ada. Nih, kita SS nih taruh. Nah, ini warnanya kita buat ya paletnya ya. Ini warna yang ini warna yang hijau, ini warna yang oranye. Nah, kan harmoni warnanya.
penggunaan warnanya itu yang dominan ada di yang ini. Nah, teori 60 30 10 itu jadi penggunaan warnanya yang putih kan agak dominan nih gitu. Nah, terus apa yang ini nih? Nih gini. Jadi tentuin dulu gitu. Mana warna yang pengen jadi warna utamanya gitu. Ininya 60%, yang ininya 30%, yang ininya 10% aja gitu kan. Dikit aja jadi warna aksen. Ini warna coklat. Oh, coklat yang ini nih. Ini yang satunya itu aksen. Yang ya yang ini yang jadi ini warna yang oranye. Nah, ini penggunaan warnanya tuh pokoknya ditentuin dulu ya. Apa namanya? Aduh ini udah lama nggak ngisi nih, jadi bingung banget nih bahasanya. Ini warnanya ditentuin dulu backgroundnya mau warna apa, otomatis yang di atas dipakai warna yang agak gelap gitu kan. Nanti tinggal aksennya itu eh, pengen warna yang biasanya tuh agak jauh nih. Ini kan warna ini kan warna hijau ya. Ini nih, lihat di sini nih. Sini. Kelihatan. Nah, terus yang ini warnanya hijau di sini, cuman emang cerah gitu. Jadi dia bakal masuk. Dan ini ada teori namanya kalau yang berdekatan ini apa gitu ada di yang garis-garis tadi itu ada nih analogus ya, analogus bahasanya. Nah, itu analogus makanya dia warnanya bisa kena gitu. Nah, terus warna ini biasanya yang agak jauhnya nih, yang warmnya, yang jadi ikoniknya lah. Kayak misal dominan warna hitam dikasih warna merah tipis-tipis supaya ada ikoniknya. Ya gitulah pokoknya mah. Terus gimana? Terus ada na- apa lagi nanyanya? Nih. Hmm, ya, ya gitu. Apa namanya? Gunain warna, cari dulu warna paletnya gitu kan. Teman-teman mau pakai warna apa? Cara gampangnya ya. Teman-teman cari paletnya mau pakai warna apa. Nih misal yang ini nih enak nih warna harmoninya gitu kan. Pakai kita pakai warna background misal yang ini yang agak gelap nih. Ini misal di sini itu kita pakein warnanya. Tek. Nah, terus udah kita warna fontnya kita kasih teks tek kemah gitu misal. Kita ganti terus ininya. Nah, kalau kayak gini kan kontrasnya nggak dapet ya. Nah, itu caranya ini pakai di. Eh, nah nih, ini bisa nih. Nih gini. Atau kalau kalian kurang enak ngelihatnya, bisa pakai warna putih. Nah, warna oranye ini jadi objek-objek lainnya gitu. Kayak misal kalian mau nambahin bulat gitu di sini, terus nambahin bulat di sini gitu, bulat gede lagi di sini gitu. Nah, ini bisa. Ini satu warna. Ini dua warna berarti. Pakai warna oranye sama warna ungu gelap ini gitu. Kalau misalnya mau ditambah variasi lagi, bisa dikasih backgroundnya nih ya, backgroundnya gitu misal. Tek, pakai warna ininya yang agak gelap dikit. Tek, nah gini. Mana ya? Hmm, ini lupa. Salah. Ini nih.
yang ini nih. Nah, nah gitu bisa teman-teman tambahin warna tambahannya itu mainin dari ininya aja gelap terangnya. Jadi dinaikin juga masih bisa gitu kan ininya dinaikin dikit. Jadi ambil warnanya dari color hand terus apalagi ya warnanya lupa dah. Ya, lebih kompleks nanti di warna di sesi yang selanjutnya yang sesi 2. Intinya gitu, ambil warna dari color hand dulu, misal color hand lah yang dianggap di sini. Nah, terus ambil dua dulu nih, yang terang sama yang rada gelapnya. Kalau pastel ini bisa-bisa pakai yang terang nih misal backgroundnya gitu kan segala macam. Nah, yang ini misal pakai yang ini backgroundnya, yang ini jadi yang objek-objek di depannya teksnya segala macam gitunya. Oke, nanti lebih kompleksnya di yang sesi 2. Itu warna. Aman ya? Nah, kita balik dulu nih, balik dulu ya ke prinsip desain nih. Nah, teman-teman, tadi dari 6 ini kan ada kontras, pokoknya poster itu harus teksnya harus jelas, ininya harus jelas, itu ngelihat dari kontrasnya gitu. Utamanya, paling gampangnya ngelihat terang di atas gelap, gelap di atas terang. Teksnya itu terang, ininya gelap. Kalau misalnya ininya apa backgroundnya terang, ya ininya pakai yang gelap gitu. Nah, gitu. Itu simpelnya. Nah, terus ada hierarki tadi. Kalian mau ngejual apanya, warna apanya, segala macam. Itu ya ini tadi nih. Ini otomatis focal point kalian bakal langsung lihat ke kemah. Nah, focal point apa hierarki tadi dipengaruhi juga sama warna, sama ketebalan font yang digunakan, sama ukuran objeknya. Itu bakal jadi hierarki. Kalian bakal baca ini baru oh kemah kemah itu apa sih kelas media sahabat dakwah gitu. Nah, kemudian bakal lihat ke sini ke pematerinya. Atau kalian bakal ngeliat pemateri dulu baru ke atas bisa. Nah, yang di sini kecil kenapa? Karena kalau kalian udah penasaran, otomatis kalian ngeliat ke sini. Ya itu pokoknya apa teori sederhana hierarkinya. Nah, terus alignment, ya ini alignment itu ya ini kan tengah nih, rata tengah gitu kan. Ya udah tengah semua gitu. Kemudian gunain kayak misal objek nih, jangan jangan gini eh ini teksnya nih. Terus di sini deh. Nah, ini misal desain nih. Terus di sini ada mau kasih shape belakangnya. Jangan ye. Nih kalian taruh objeknya di sini misal. Ini nanti apa nggak alignmentnya nggak ada gitu karena nggak tahu kanan nggak tahu mana segala macam. Nah, jadi ditengahin aja gitu supaya enak dilihat. Kita kasih teks misal kemah. Tek. Nah, kemah nih tuh gede nih. Nah kan kalau kayak gini kan nggak enak ya, masa apa eh nggak rapih lah gitu kan. Makanya ada alignment tadi ditengahin, diketengahin lagi yang bagian horizontal vertikalnya, terus ditengahin lagi yang teksnya juga. Nah, kalau misalnya yang ininya tengah, terus taunya yang taruh ini ditebelin deh. Nah, yang ininya tengah, terus yang ininya malah di sini kan juga nggak enak gitu. Objeknya nggak nggak rapih lah gitu. Makanya ada alignment ya. Tuh, ini tengah nih. Jangan naruh objek asal-asalan lah intinya gitu. Nah, terus ada ini tadi apa balance balance nih misal balance yang di sini. Ini deh. Nih, ini balance nih antara kanan kirinya nggak tuh timpang tindih. Ya, ini sebelah ini simetris nih. Ini tengah, ini juga nih. Jadi orang bakal fokus ke tengah gitu. Ini juga nih, ini simetris nih. Sebelah bawah sininya tetap ada di sininya nggak apa tetap ada juga merah-merah. Nah, ini jatuhnya juga asimetris sih ini kayaknya karena dia di atas ya. Tapi tetap terlihat apa jelas gitu. Apa tetap penuh gitu. Kerasanya penuh, nggak ada yang kosong, nggak ada yang
terlalu penuh nggak ada gitu kan. Dan di sini digelapin gitu kan. Kalau di sini terang, bagian sininya terang, taunya di sininya gelap begini, kayaknya di bagian sini nggak balance nanti, terlalu terang gitu, makanya digelapin dikit gitu. Nah, ini simetris nih, yang sebelah sininya ada apa ini ya? Ada cabe, sebelah sininya ada apa ini ya? Ya ada daun-daun lah. Ini kan asimetris tapi tetap terlihat eh, balance gitu karena dikuatin juga sama ini nih warnanya, warna yang sini. Jadi si merah ini sebenarnya kan lumayan kuat ya warnanya, lumayan narik mata. Tapi karena di sini juga ada oranye dan kuning ini, jadi nggak, mata tuh nggak ke sini terus gitu, nggak ke kanan terus, nggak ke cabai ini terus. Jadi ke sini juga aman sehingga mata kita tuh bisa enak ngelihat tengah, apa ngelihat objek dalam desainnya gitu. Nah ini asimetris nih, balance tapi tetap balance gitu. Di sini ada 3 objek, sini ada 2 tapi tetap balance karena ya ada mainin di sini ya itu tadi ya, teman-teman harus sering ngeliat desain. Oh ini nih taruh sini nih ya. Terus nanti bakal tahu lah gitu. Ada feeling, desain tuh juga ada rasa feelingnya juga gitu. Susah kadang buat ngejelasin ini kan asimetris nih. Tapi karena ini kosong, sini kosong, apa ya? Sini ada white space ya, space tadi ya, objek tadi kan. Ini kan ada space kosong, space kosong, space kosong. Tapi dia jadi apa namanya? Enggak yang tetap seimbang gitu dilihatnya. Nih, terus ya itu tadi balik dulu balance. Nih. Repetition tadi yaitu pengulangan dalam menggunakan elemen. Ini kan udah pakai yang ini, ya udah di sini juga pakai yang sama gitu. Jangan tiba-tiba di sini bulat-bulat bulat-bulat bulat gitu kan. Atau nih, ini kan udah pakai sayur, apa namanya, pakai objek yang kayak gini, di efekin kayak gini, terus di sini juga, ya udah gitu. Nah, kan di sini ada juga nih itu, ini simetris nih, yang sininya asimetris. Kita ke poster. Nih, simetris nih, balance kan tetap rapih gitu. Coba anggapannya ini nih pohon yang sebelah sini tuh hilang ya. Jadinya nanti pasti bingung gitu. Ininya nggak apa sih, nggak balance, apa sih nggak balance tadi, nggak seimbang gitu. Jadi sininya terkesan terlalu kosong, sininya tapi ada pohon gitu. Atau misal di sininya juga dihilangin gitu daunnya. Nanti sininya rada terkesan kosong, makanya dikasih penyeimbang gitu supaya enak dilihatnya. Nah, terus apa lagi tadi? Ada proximity tadi kan. Nah, proximity itu ini nih. Ini bagian headline nih. Ini acara apa sih? Siapa yang ngadain? Kemah tuh apa sih gitu. Karena ini dibikin proximity-nya dikelompokin gitu kan di sini. Pematerinya ditaruh di tengah gitu. Mana tadi? Nah, nih, nah nih. Nah, kita merahin. Mana sih? Nih. Nah, ini kan proximity-nya nih. Terus ini bagian si pematerinya. Nih, terus bagian nama-namanya. Nah, penggunaan elemen ini kan repetition ini namanya nih. Jadi apa, di bagian nama yang di sininya begini bentuknya, terus diulang juga di sini, diulang juga di sini, sehingga itu menciptakan balance juga gitu. Jangan di sini pakai kayak kertas robekan, terus tiba-tiba di sini pakai yang kayak gini, yang apa, objek shape begini, terus tiba-tiba di sini pakai yang lain lagi gitu kan. Itu nanti bikin bingung. Nah, terus ini nih, ini detail acaranya gitu kan.
oh temanya tuh from basic to iconic, terus bakal diadain 3 sesi, terus di Zoom meeting. Ya, ini nama pengelompokan. Nah, terus kalau misalnya mau dikelompokin lagi, ini ada juga nih di sini dikelompokin sini sama sini gitu kan. Itu pengelompokan. Jangan tiba-tiba sesi 1 ada di sini, terus sesi 2-nya ada di bawah sini, terus ininya ada di atas itu gitu. Terus apalagi? Nah, ini media partner dikelompokin jadi satu tempat gitu. Itu proximity. Kak mau tanya sebenarnya poster itu lebih bagus banyak elemen atau enggak, atau sesuai kebutuhan posternya, misal poster anak TK biasanya kan harus ramai itu. Ya, sesuai sama kebutuhannya. Kebutuhannya buat anak-anak berarti cari cari dulu referensinya. Referensinya di sini gitu kan. Di Pinterest atau Behance atau apa sih, Dribble gitu. Atau di Instagram juga banyak sekarang referensi itu. Misal kalian mau cari kids design, ya mereka tuh yang ceria gitu kan. Nah, stylenya yang kalian tentuin gitu, mau kayak yang kayak gimana. Yang simple kah atau yang emang rame objek, tapi ya itu tetap harus balance gitu. Jangan eh nggak rapih tadi. Nih, ini kan desain TK gitu ya. Terus warnanya jangan warna TK tapi biasanya nabrak-nabrak ya, emang warna merah, biru, warna yang cerah-cerah karena emang TK. Itu eh disesuaiin sama konsep apa acaranya juga. Ini acara formal atau non formal. Kalau formal biasanya nggak yang rame-rame banget. Kalau misalnya yang non formal dibikin agak rame-rame dikit, jangan keramaian itu. Kalau terlalu rame malah poinnya nggak dapet. Yang penting paling utama ya, desain itu komunikasinya dapet gitu. Jangan eh malah desainnya bagus, desainnya rame, tapi judulnya nggak jelas di mana gitu. Nah, misal di sini, jangan sampai kayak gini gitu. Kita nggak tahu apa namanya, proximity-nya nggak ada. Terus ini desain poster wajib roasting di LDK Syahid ya dari dulu ini nih. Jadi nggak jelas lah gitu. Nggak bukan tanpa ini ya. Objeknya campur-campur. Terus ada tiba-tiba di sini garis-garis, terus di sini solid color, terus teksnya nggak ada alignment-nya. Pakai pen tool deh. Nah, ini kan nggak ada alignment-nya. Ini maksudnya nggak ada alignment itu nggak tahu dia tuh rata kiri kah apa rata tengah gitu. Terus, ini kan rata kiri nih. Cuman ya nggak, aplikasi yang mudah dipelajari menurut Bang Wilson selain Canva apa Bang? Untuk average skill aplikasi. Kalau aplikasi itu alat ya. Canva itu gampang. Ya kalau kalian udah menguasain Canva, pengen coba ke yang lain, upgrade skill ke UI UX misal, coba belajar Figma gitu. Figma basicnya hampir sama sih kayak Canva. Cuman emang agak lebih ribet dikit gitu. Nah, kalau enaknya ya teman-teman coba nih aplikasi kayak Affinity atau Adobe Adobe Illustrator lah. Coba atau Adobe Illustrator sama Photoshop tuh beda lagi gitu. Kalian mau pakai banyak elemen vektor atau mau pakai banyak elemen bitmap. Nah, kalau bitmap ya pakai Photoshop. Kalau mau pakai elemen-elemen vektor ya pakai Illustrator gitu. Dua-duanya bisa bikin buat buat bikin poster bisa. Nah, tinggal sesuaiin aja kebutuhannya. Itu buat apa dulu kalian upgrade skill itu. Nah, eh ini dulu nih. Coba di chat ini prinsip desain apa yang nggak terpenuhin. Yang ini nih. Ini kan tadi udah di-spill nih dikit. Coba apa lagi? Coba. Coba di chat atau mungkin ada yang mau ngomong gitu.
Bang, ininya nggak jelas nih, nggak macam gitu. Apanya? Fontnya mungkin. Ya, fontnya ini ada dua sebenarnya ya. Cuman eh dia pakai font yang apa namanya ini nih, nggak yang garis doang gitu. Jadinya orang pun paling, itu dia yang paling apa namanya, paling penting tuh hierarkinya ini nggak jelas gitu kan. Orang tuh bingung gitu mau baca yang mana. Ini yang paling mencolok kan Sunday 27 Desember ini apa sih gitu kan tiba-tiba. Terus oh ini LDK Syahid. Ini apa namanya ini apa sih sebenarnya LDK Syahid ini nama acara kah atau nama programnya kah atau apa gitu. Itu kan bingung jadinya. Ini nih LDK Syahid tiba-tiba terus taunya ini Pramusa nih acaranya Pramusa namanya. Terus di sini temanya itu kan nggak tahu. Terus apa warnanya, ya warnanya juga bikin bingung. Ya ini tadi teksnya di sini, padahal ini kan harusnya yang digedein gitu kan. Orang kalau baca nih, ngelihat nih, kalian kan harus bisa mengkomunikasikan visual itu dalam beberapa detik gitu. Orang nge-scroll, tiba-tiba Sandi 27 Desember apaan coba. Enggak. Terus dilihatnya nggak enak gitu ya. Langsung scroll gitu aja. Nah, itu tadi fungsinya yang namanya hierarki gitu. Jadi teman-teman tahu nih, oh ini ada acara pramusa nih gitu kan. Temanya tuh musyawarah apa? Temanya juga tak ada tema ya. Nah itu dia. Terus tanggal, terus pemateri, pemateri ditaruh pakai sans serif aja gitu, lebih enak dilihat. Terus di sini nggak ada space, nggak ada margins tadi ya. Sebuah makalah aja kalau didesain harus pakai margins gitu. Ini desain yang memang mengutamakan visual, ini nabrak ke garis pinggir sini gitu kan. Jadinya terkesannya tuh lebih penuh, lebih penuh banget lah gitu desainnya. Harusnya ada yang namanya margins. Marginsnya itu ya dikasih sekira-kiranya lah, misalnya segini gitu kan. Jadi elemennya jangan sampai keluar, apalagi teks gitu. Elemen masih bisa, elemen-elemen kayak misal di sini kalian mau nambahin garis yang ini nih ya, dimunculinnya dari sini itu bisa. Cuman kalau elemen kayak SRC-nya ditabrakin misal sampai ke sini atau ininya nih benefitnya nih nempel ke situ itu udah rusak gitu secara space-nya juga. Terus alignment-nya ya ini juga nggak ada alignment-nya ya di sini ya, ini kata kanannya ke situ nempel terus yang ini tiba-tiba di sebelah kiri ada sininya kosong gitu kan. Terus ini tiba-tiba miring, terus di sini tiba-tiba via WhatsApp. Nah ini tapi proximity di sini ada kontak person, sosmednya ada, materinya di tengah, benefitnya ini, terus metode learning by doing. Nah ini kan bingung nih kita, ini apaan metode by learning learning by doingnya gitu. Terus di sini temanya ini gitu kan. Dah itu jadinya kita tuh bingung. Aneh aja bingung ini bacanya gimana. Nah terus ya ada masjid. Nah ini tabrak-tabrak warnanya tabrak-tabrak banget lah. Banyak banget warna yang digunain. Fontnya banyak kan, kebanyakan lah bisa disebut. Itu dia. Nah makanya teman-teman sering-sering ya ngelihat desain-desain yang bagus gitu kan. Terus ya itu dia fungsi teman-teman belajar desain grafis buat ini jangan sampai kayak gini gitu. Hanya kita lihat di GLTK Syahid deh.
Ketika syahid. Ini nih. Nah, gini teman-teman. Nah, ini kan ada alignment-nya nih tengah nih. Nah, terus ada proximity-nya nih jelas nih technical meeting ekspresi. Oh, ini berarti acara technical meeting-nya ekspresi gitu kan. Terus di sini menjadi muslim. Nah, ini kan temanya. Terus ini proximity-nya nih. Nah, ini repetition nih yang repetition nih pengulangan jangan ini. Nah, ini apa repetitionnya nggak jelas gitu. Ininya di bagian ini begini, terus di sini ada elemen begini, bagian sininya begini. Ya, kebanyakan objek lah bahasanya juga. Terus itu dah. Terus ini kan menggunakan pattern juga nih mereka nih patternnya apa nih robot dijadiin pattern di apa ada repetition di belakang dijadiin background kan gitu. Nah, itu repetition juga. Tapi tipis-tipis aja kalau di background gitu kan. Terus di sini bagian kontak person sama sosmed gitu. Nah, ini penggun naruh petir nih supaya sebenarnya paling gampangnya yaitu simetris ya. Kanan kirinya diisi gitu supaya penuh apa supaya seimbang gitu. Karena kadang ada pengen misal petirnya bisa dibuat lebih gede gitu kan. Terus di yang ininya buat kecil segini bisa, cuman harus diseimbangin gitu. Nah, itu pakai apa ya bahasanya? Dari dari s- jam terbang sih jadinya. Gimana kalian ngelihatnya ini seimbang nih kayaknya enggak deh gitu kan. Nah, terus ini kan sama persis nih kanan kirinya di copy terus di flip. Yang ini juga nih di flip gitu kan. Ya udah enak gitu jadinya. Terus ini kan tengah nih rata tengah gitu. Tuh terus misal kita ambil ke konten-konten Islami gitu. Ini cahaya yang hilang ya misal. Nah, ini pakai ini konsep ini sih konsep jangan konsep komik ya beda lagi ntar. Kita ambil nah kayak gini kan. Ini kan ada space nih kosong nih. Ini space ini ruang-ruang itu juga bagian dari elemen gitu. Jadi nggak apa-apa gitu kosong tuh nggak apa-apa. Kalau mau diisi juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau terlalu banyak takutnya kepenuhan apa gimana. Tapi tetap enak kan kalau kayak gitu. Isinya ada orang gitu karakter terus nah ini asimetris nih taruh sini sama di sini gitu kan. Nah, ini eh, rata tengah gitu di sininya. Teksnya kenapa rata kiri ya? Ya nggak apa-apa gitu. Yang penting ininya jelas gitu rata tengahnya gitu. Apa secara desainnya? Ini kan rata tengah nih itu tengah kan. Nah, ininya teksnya nggak apa-apa kiri. Nah, taruh mana ya? Ini misal mau lihat Nabi nih. Nah, nih, ini desainnya nih. Ini kan rata tengah nih jelas nih. Ini proximity-nya jelas nih. Di paling awal orang ini hierarkinya jelas nih Maulid Nabi dia pengennya. Terus kontras nih putih. Pokoknya putih sama hitam itu warna yang paling enak buat kalian campurin di desain gitu kan. Ini paletnya ya merah sama biru aja gitu. Putih sama hitam-hitam ini gelap-gelap ini ya jadi apa bahasanya? Jadi variasinya gitu. Nggak apa-apa teman-teman pakai putihnya gitu. Tapi di war kalau di palet ini kalau dibedah ya warnanya emang cuman biru sama merah gitu. Dua warna. Nah, enak enak-enak aja gitu dilihatnya. Kalau teman-teman udah bisa nyampurin warnanya gitu. Nah, ini Maulid Nabi. Nah, terus selamat memperingati Muhammad SAW gitu kan. Ini proximity-nya jelas nih. Hierarkinya Maulid Nabi, kemudian Muhammad SAW baru. Biasanya ntar baru ke atas selamat memperingati. Oh, ini Maulid Nabi nih. Oh, mengucapkan gitu selamat memperingati. Ini elemennya terus dikasih. Nah, ini elemen asimetris nih yang kayak gini. Dia ditaruh di sini terus sini tapi tetap balance, tetap seimbang gitu. Enggak enggak yang kalau misalnya ini dihapus deh gitu kan anggapannya. Tuh.
dia bakalan apa agak kosong di sini ya karena di sini keisi gitu. Secara itunya nanti bakal bingung. Makanya di sebelah sininya digedein. Pokoknya dia tuh kalau balance tuh bisa teori gini nih agak silang nih pakai silang gitu kan. Biasanya pojok sini ada, pojok bawah sini sama sini yang nggak ada elemen bisa gitu. Yang kayak yang poster tadi yang di Pinterest. Terus bisa ya itu kanan kiri gitu bisa itu simetris kan. Kalau asimetris maininnya biasanya ya itu agak nyilang-nyilang gitu. Terus di kanan ini, nah ini kan ada nih jelas di era digital ini kita berhadapan dengan ini kan dia di ada hierarkinya di era digital ini di bold sampai sini. Oh, di era digital ini tuh ada banjir informasi dan hoax gitu-gitu segala macam. Warnanya dibedain supaya ada penekanan juga. Terus di sini ada margins di sini ada jaraknya nih antara sini sama ke sininya supaya enak dibacanya gitu kan lebih clean juga space ini kan banyak nih space kosong nih tapi ya nggak apa-apa gitu karena space itu termasuk elemen juga jadi jangan takut di sini kosong banget gitu kayaknya ya eh, nggak selamanya desain apalagi sekarang ya desain sekarang kan banyak-banyak yang simple ya desain makin makin lama makin simple dah pokoknya. Nah, terus bisa disampingin lagi. Nah, nih. Ini kan tetap ada nih jaraknya. Kalau nempel, ini nggak enak nanti dilihatnya. Terus, ini kan rata kiri nih. Terus ini rata tengah, apa pindah ke rata kanan kayak kayak koran lah, koran kan juga gitu. Nah, terus rata tengah nih secara satu desainnya. Terus di bawahnya elemen warna merah. Ini kan mencolok nih mantep nih gitu kan. Cinta Rasulullah bukannya segala macam. Nah, ini di bold nih ya, ini menciptakan yang namanya kontras ya. Jadinya oh ini poinnya gitu, menghidupkan kembali sunnah dan akhlaknya gitu. Terus memperbaiki diri dan menebar manfaat. Ya banyak tipe orang ya langsung mau cari yang inti-intinya aja dah gitu kan. Hanya diituin. Nah ini kan rata tengah nih. Nah ini ada repetition di sini. Set 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 set. Terus di sini repetition nih. Elemennya sama gitu. Nah terus ini kan beda nih. Ujung yang tajam di sebelah sini, tapi yang ini di sebelah kanan. Yang ini sebelah kiri. Terus sebelah sininya yang simetris. Nah, tengah nih. Kalau mau dibedah ya, ini tengah nih. Nah, ini ada repetitionnya pengulangan elemen yang digunakan gitu. Jadinya enak. Jangan yang tiba-tiba ada ini itu nih. Tiba-tiba ya itulah tiba-tiba ada pokoknya anomali nih. Tiba-tiba di sini terus tiba-tiba di sini gitu. Nah, terus nih ini kan ada rata tengah nih. Terus ini repetition nih, pengulangan dalam proximity-nya nih. Dia ngelompokin timeline, terus pengelompokan syarat dan ketentuannya juga disamain. Nah, terus bagian sini dibuat beda karena ini pengen mencolokin gitu kayak ini loh link pendaftaran, ini link bookletnya segala macamnya gitu. Terus, nah ini nggak jangan di komen deh. Udah. Nah ini KKN nih. Ini kan enak nih. Ini kan balance nih kanan kirinya. Ini sama tuh. Jadi nggak yang jomplang sebelah gitu. Nah, ini kan tengah rata kiri gitu. Elemennya harmoni lah gitu. Kalau misalnya ini space-nya kosong kan banyak nih. Tapi nggak terkesan kosong gitu. Karena kita rapih juga. Terus jelas lah gitu. Terus ini mainin pattern supaya nggak kosong-kosong banget gitu. Biasanya ada yang kosong banget dah padahal ya nggak apa-apa gitu cuman ada aja gitu yang kayak ngelihatnya kosong banget cuman enggak kok aman gitu kan tetap balance gitu kan ini ya repetition nih pengulangan dalam elemennya gitu kan terus mirip-mirip terus di sini juga sama-sama gitu diulang lagi supaya enak gitu kan itu terus satu lagi deh ini apa nih nah ini kan asimetris nih yang ini naik ke atas yang ini ke bawah gitu terus ini lebih kecil dikit ini lebih gede dikit
Nah, kalau kayak gitu, pakai silangnya gitu. Yang ini kecil, yang ini juga rada kecil, yang ini gede, yang sebelah sininya rada